Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi peluang. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfi Ramadhani, NIM 64. Saya Nur Hasna dengan NIM 47. Di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi peluang dan aturan penjumlahan. Saya akan menjelaskan tentang materi distribusi peluang, di mana kalian akan mengingat kembali tentang materi peluang pada waktu masih SMP. Kalian diharapkan dapat mengingat tentang peluang sederhana. Apa saja sih peluang sederhana itu? Saya akan menyebutkan beberapa peluang sederhana. Yang pertama, jika sebuah kejadian tidak mungkin terjadi, maka peluangnya itu 0. Jika sebuah kejadian pasti terjadi, maka peluangnya itu 1. Dan peluang ini memiliki nilai antara 0 dan 1. Dan peluang itu dituliskan dalam bentuk pecahan ataupun desimal. Dan kalian juga akan mengingat tentang ruang sampel. Apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel itu merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan eksperimen peluang dan diberikan lambang S. Dan banyaknya semua anggota S itu ditulis dengan simbol NX. Titik sampel. Nah, titik sampel juga kalian perlu ingat. Titik sampel itu merupakan anggota dari ruang sampel. Dan peluang terjadinya kejadian A ini dilambangkan dengan rumus NA per NS, di mana NA itu adalah banyaknya anggota dalam kejadian A, dan NS itu merupakan banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang distribusi peluang, di mana dalam desain permainan perlu dipastikan bahwa peluang untuk menang sama besarnya untuk setiap pemain. Dan seringkali permainan tersebut menggunakan dadu untuk menentukan jumlah langkah. Dan dadu ini memiliki bentuk simetris dan dengan asumsi dadu tersebut adil, sehingga tiap sisi memiliki kemungkinan. Selanjutnya, di sini ada contoh dari ruang sampel. Misalkan kita itu melempar 2 buah dadu yang memiliki warna yang berbeda. Satunya warna merah dan satunya warna putih. Ketika kita akan membuat ruang sampelnya akan menghasilkan tabel seperti ini. Ini untuk angka pada dadu putih dan ini untuk angka pada dadu merah. Di sini ada soal, apa arti dari 3,2? Apakah berbeda dengan 2,3? Mengapa? Coba kalian lihat di sini 3,2. 3,2 dari sini. Untuk 3-nya ada di dadu merah dan untuk 2-nya ada di dadu putih. Dan ini 2,3 ada di sini. Di sini 2-nya untuk dadu merah dan di sini 3-nya ada di dadu putih. Maka hasilnya akan berbeda karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau ada buah dadu yang warnanya berbeda, maka hasil dari 3,2 dan 2,3 itu akan berbeda. Karena ada 2 dadu yang warna putih. Kalau seandainya 2 dadu ini warnanya sama, maka 3,2 dan 2,3 itu hasilnya sama juga. Tabel yang sudah kita pelajari tadi, kita merupakan ruang sampel untuk situasi melempar 2 dadu. Ruang sampel ini merupakan himpunan semua kemungkinan hasil. Untuk dadu yang adil, semua 36 hasil pada ruang sampel sama kemungkinannya untuk terjadi. Sama kemungkinan ini memiliki arti setiap hasil memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Ketika hasil sama kemungkinannya, peluang sebuah kejadian ditentukan oleh rumus seperti yang ada di PPT ini. Sebutkan bahwa peluang kejadian itu sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah hasil yang mungkin. Nah, pada rumus ini biasanya disimpulkan dengan P sama dengan NA per NS. Di sini kita lihat bahwa rumus peluang itu sama dengan NA per NS. NA itu adalah jumlah kejadian yang diinginkan dan NS itu jumlah hasil yang mungkin. Di sini ada contoh soal. Peluang jumlah 11 adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat tabel ruang sampel dari 2 dadu yang dilempar. Kita lihat di sini, kita akan mencari jumlah dari 2 dadu yang hasilnya 11. Di sini kita lihat bahwa jumlah 11 itu berada pada ruang sampel 6,5 dan 5,6. Maka untuk peluangnya itu 2 per 36. Jika kita sederhanakan, akan menjadi 1 per 18. Kemudian kita akan memasuki tentang tabel distribusi peluang. Distribusi peluang itu
merupakan deskripsi dari semua kemungkinan hasil dari situasi acak bersama dengan peluang terjadinya masing-masing. Distribusi peluang berbeda dari ruang sampel karena semua hasil harus berupa angka tunggal dan peluang harus ditentukan. Misalnya, tabel tadi distribusi peluang di bawah ini menunjukkan semua kemungkinan jumlah yang bisa diperoleh dari lemparan dua dadu. Ini adalah tabel dari distribusi peluang. Jumlah yang paling kecil di sini ada 2 dan di sini ada 12. Ini termasuk tabel distribusi peluang. Di sini ada soal. Berapa jumlah dari semua peluang? Nah, kita akan menjumlahkan semua dari peluang yang ada di sini. Jadi kita akan menjawab kita hitung ya, 1/36 ditambah 2/36 ditambah 3/36 sampai jumlah yang ke-12 sampai ke sini ya. 1/36. Maka jika kita totalkan semua akan berjumlah 1. Nah, ini adalah jawabannya dari jumlah semua peluang. Nah, hasilnya 1. Untuk soal yang kedua, di sini ada jumlah lebih besar daripada 3. Jadi untuk menjawab soal yang 2A ini, kita mempunyai 2 cara. Cara pertama, kita menjumlahkan semua peluang yang jumlahnya lebih besar daripada 3. Di sini, jumlah yang lebih besar dari 3 ada 4 sampai 12. Jadi, kita jumlahkan dari yang peluang jumlah 4. Ada 3/36 ditambah 4/36 ditambah 5/36 sampai 1/36. Maka hasilnya akan menjadi 33/36. Jika kita sederhanakan akan menghasilkan 11/12. Dan untuk cara yang kedua, kita menggunakan rumus peluang sama dengan 1 dikurangi peluang A komplement. Kayak ini peluang A ya. Ini rumusnya. Untuk cara yang kedua. Maka jika kita ingin menjawabnya, kita akan memasukkan jumlah peluangnya. Di sini peluang A komplement. Peluang yang jumlahnya lebih besar dari 3 itu kan ini, dari 4 sampai 12. Maka komplement itu kebalikannya. Jadi, untuk peluang dengan jumlah kurang sama dengan dari 3, ada peluang 2 dan peluang dengan jumlah 3. Peluang 2 ditambah peluang 3. Jadi 1 min peluang 2-nya 1/36 ditambah untuk peluang jumlah 3 adalah 2/36. Jadi 1 min 3/36. Maka hasilnya 33/36. Jika kita sederhanakan akan menjadi 11/12. Nah, di sini kita lihat
bahwa hasil dari cara 1 dan cara 2 ini hasilnya sama, 11/12. Nah, begitu. Dan untuk soal yang B juga menggunakan cara 1 dan cara 2. Kalian bisa memilih ya. Sini kalau kita akan menggunakan cara yang kedua, untuk menjawab soal yang B, kita akan menggunakan rumus seperti cara yang kedua. Jadi, rumusnya itu PA sama dengan 1 per PA komplement. Jadi, untuk peluang dengan jumlah setidaknya sama dengan 3. Yaitu 1 min. Jadi kita mencari PA komplementnya itu, kita lihat ya pada tabel ini distribusi peluang bahwa PA komplementnya itu hanya 2. Hanya ini saja. Maka kita tulis PA 2 sama dengan 1 min. PA 2 di situ peluangnya 1/36. Jadi hasil dari 1 min 1/36 itu 35/36. Maka ini adalah jawaban dari yang D. Dan untuk jawaban dari soal C, kita juga akan untuk jawaban yang soal C itu peluang lebih kecil. Peluang jumlah lebih kecil dari 3. Hanya ada P2 saja. Maka hasilnya 1/36. Jadi ini adalah jawaban dari yang C. Selanjutnya, aturan penjumlahan. Yang pertama, untuk dua kejadian A dan B saling lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas atau disjoin jika tidak mungkin bagi keduanya untuk terjadi pada hasil yang sama. Secara simbolis, kita dapat menuliskan aturan untuk menghitung peluang bahwa A terjadi atau B terjadi dengan peluang A gabungan B sama dengan peluang A atau B. Peraturan ini disebut aturan penjumlahan untuk kejadian saling lepas. Ini adalah contoh gambar dari dua kejadian yang saling lepas, di mana ini adalah gambar diagram A dan ini adalah gambar diagram B, di mana diagram A dan diagram B ini saling lepas. Nah, untuk A irisan B, di sini A irisan B itu merupakan himpunan kosong, di mana sehingga untuk peluang himpunan kosong itu adalah sama dengan 0. Dan untuk A gabungan B dengan S-nya itu tidak boleh sama dengan himpunan kosong atau dapat ditulis dengan seperti ini. Nah, tadi kan rumus untuk menghitung dua kejadian saling lepas itu adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Berdasarkan definisi, untuk mencari peluang dari sesuatu atau misalkan untuk mencari peluang A, itu kan sama dengan peluang A sama dengan NA per NS. Maka mencari ini sudah mencari peluang kedua kejadian saling lepas berdasarkan definisi itu, sehingga diperoleh sama dengan N A S. Nah, A gabungan B itu peluang A gabungan B itu kan sama dengan peluang A ditambah peluang B. Gimana berdasarkan definisi peluang A ditambah peluang A itu kan sama dengan NA per NS. Maka PA sama dengan ditambah PV itu sama dengan N A ditambah N B
dan dikurangi dengan irisannya. Kurangi dan A irisan B. Kemudian jangan lupa dibagi dengan MS-nya. Nah, kemudian kita jabarkan. Dari ini tuh kita jabarkan by definisi tadi. Sehingga diperoleh MA dibagi MS ditambah MB dibagi MS dikurangi MA irisan B kemudian dibagi dengan MS. Nah, kan dari definisi peluang itu kan untuk NA per NS itu sama dengan PA. Begitupun dengan NB per NS itu sama dengan B. Begitupun dengan seterusnya. Sehingga dari situ kita memperoleh NA per NS itu sama dengan PA atau peluang A. Kemudian ditambah NB per NS itu sama dengan peluang B. Dan untuk NA irisan B per NS itu sama dengan peluang A irisan B. Ini masih by definisi ya. Nah, tadi untuk A irisan B itu kan sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh peluang A ditambah peluang B dikurangi 0. Nah, sehingga diperoleh peluang A ditambah peluang B. Baik, di sini kita akan membahas contoh soal dari peluang dua kejadian saling lepas. Contoh soalnya yaitu, dua buah dadu yang dilempar secara bersamaan akan muncul 36 sampel keseluruhan. Misalkan, A merupakan kejadian munculnya dadu berjumlah 2, dan B merupakan munculnya mata dadu berjumlah 4. Maka tentukan peluang munculnya dadu berjumlah 2 atau 4. Nah, dari soalnya kita mengetahui atau diketahui NS sama dengan 36. A merupakan peluang munculnya dadu berjumlah 2. Peluang munculnya dadu berjumlah 2 itu adalah 1,1. Dan B adalah peluang munculnya dadu berjumlah 4. Nah, munculnya peluang dadu berjumlah 4 itu ada 1,3, ada 2,2, dan ada 3,1. Jadi, untuk peluang A itu berarti ada 1 dari 36, dan peluang B itu ada 1, 2, 3, ada 3 dari 36. Nah, yang ditanyakan adalah peluang munculnya dadu berjumlah 2 atau 4, berarti A gabungan B. Itu adalah yang ditanyakan. Nah, rumus untuk mencari peluang dua kejadian saling lepas itu kan adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, di sini kita sudah mengetahui peluang A-nya berapa dan peluang B-nya berapa. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus ini sehingga diperoleh 1/36, peluang A-nya 1/36 dan peluang B-nya adalah 3/36. Sehingga hasilnya itu adalah 4/36. Jadi peluang munculnya dadu berjumlah 2 atau 4 itu adalah 4/36. Selanjutnya, dua kejadian A dan B tidak saling lepas. Secara simbolis, kita dapat menuliskan aturan untuk menghitung peluang A gabungan B untuk dua kejadian tidak saling lepas dengan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B, kemudian dikurangi dengan peluang A irisan B. Aturan ini disebut aturan penjumlahan dari dua kejadian A dan B tidak saling lepas. Dan ini adalah contoh gambar dari dua kejadian yang tidak saling lepas, di mana diagram A dan diagram B ini ada irisannya. Ini kita kasih nama Y, ini Y, ini X, dan ini Z. Di mana X-nya ini itu adalah yang saling beririsan. Kita iris ya. Nah, irisan. Dan Y ini adalah AB komplemen, B komplemen, dan Z ini adalah BA komplemen. Dan yang beririsan ini adalah AB-nya. Oke. Di mana AB komplemen irisan AB irisan B A komplemen itu adalah himpunan kosong. Kosong. Sekarang kita akan membahas contoh soal dari peluang dua kejadian tidak saling lepas. Contoh soalnya, terdapat dua buah dadu dilepas secara bersamaan. Tentukan peluang mendapatkan dua angka sama atau dadu bermata dua. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah ada dua, yaitu munculnya dadu angka 2, angka sama, atau dadu bermata 2. Berarti PA-nya itu adalah munculnya dadu angka sama,
sama dan PB atau peluang B-nya itu adalah munculnya dadu bermata 2. Nah, untuk himpunan A atau anggota himpunan dari dan berangka sama itu ada 1,1, ada 2,2, ada 3,3, ada 4,4, ada 5,5, dan ada 6,6. Ini tuh adalah ketika dua dadu itu didapat dan munculnya angka yang sama, misalnya munculnya angka 1 sama 1 dari dua dadu itu, atau munculnya angka 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4, 5 dan 5, atau 6 dan 6. Dan untuk peluang B atau dadu bermata 2 itu ada 1,2, ada 2,1, ada 2,2, ada 2,3, 2,4, ada 2,5, ada 2,6, ada 3,2, ada 4,2, ada 5,2, dan ada 6,2. Nah, jadi untuk peluang A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 per 32. Di mana 32 itu adalah total keseluruhannya. Jadi ada 6 kemungkinan dari 36. Dan untuk peluang B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kemungkinan dari 36. Dan untuk peluang A irisan B, A irisan B itu adalah anggota himpunan dari A dan anggota himpunan dari B yang sama. Nah, anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama itu kan hanya ada 1, yaitu 2,2. Jadi peluang A irisan B itu adalah 1 dari 36. Hanya 1 kemungkinan dari 36. Tadi kan rumus untuk menghitung peluang dua kejadian tidak saling nafas itu kan adalah P A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B disertai peluang A irisan B. Nah, dari kan ini peluang A, peluang B, dan peluang A irisan B kan sudah diketahui semua. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus ini sehingga diperoleh 6 per 36 ditambah 11 per 36 dikurangi 1 per 36. Maka hasilnya itu adalah 16 per 36. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.